Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Devi Fitriani. Di sini kita mulai memasuki dokumen transaksi. Jadi kalau di video sebelumnya itu tentang men-setting awal Mayop. Nah, untuk yang ini kita mulai masuk ke dalam dokumen transaksi. Jadi kalian buka dulu aplikasi Mayopnya, kemudian pilih PT Cahaya yang sudah kalian setting awal kemarin. Di sini kita mulai dengan dokumen pertama, yaitu voucher kas kecil. Nah, di voucher kas kecil, keterangannya adalah pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Berarti kita pakainya banking. Kemudian untuk voucher kas kecil ya, itu banking, spend money. Jangan lupa ya nak, akun di atas ini kalian ganti menjadi petty cash. Kenapa petty cash? Karena voucher kas kecil. Jadi tapi kalau pengeluaran kas maka gantinya menjadi cash in bank. Jadi tergantung dokumen transaksinya. Kalau sudah, memonya kita tulis. Check numbernya itu 12/1 tanggal. Saat kalian memasukkan dokumen transaksi ke dalam aplikasi Mayop, pastikan tanggal dan tahun itu harus sesuai dengan tahun yang kalian buat di setting awal tadi. Yang tadi ada current financial year-nya itu kan 2018, berarti setiap kamu memasukkan dokumen transaksi, tahunnya itu harus 2018. Jadi tergantung yang kalian masukin. Jadi kebanyakan para sesi itu ketika di ending suruh ngeprint laporan laba rugi itu tidak balance, atau maksudnya tidak ada labanya, tidak sama, kemudian balance-nya tidak balance. Itu kenapa? Karena mereka lalai saat menginput tanggal. Jadi ada yang 2018, ada yang 2021, ada yang 2018 lagi. Karena biasanya given dari Mayopnya itu tahun sekarang. Padahal nyatanya kalian menginputnya itu adalah tahun 2018. Jadi harus benar-benar teliti. Jadi kita ganti tanggalnya ya, 2 Desember. Jadi untuk menuliskan tanggal, bulan, tahun tuh nggak perlu pakai garis miring. Untuk mempercepatnya cukup pakai titik kayak gini ya. Nanti dia akan otomatis berubah. Jumlahnya sesuai yang tertera di sini, jumlah. Kemudian ini untuk keperluan iklan, berarti prepaid siapa ya? Untuk keperluan iklan berarti beban iklan ya, advertising expense. Di sini advertising expense, kemudian use account atau enter. Setelah itu tulis 900. Kalau sudah, kita OK atau ALTO. Lanjut untuk transaksi kedua, itu adalah lihat ya, ini penjualan atau pembelian. Cara membedakan itu transaksi penjualan atau pembelian terletak pada pojok kanan atas di sini. Apabila ada tulisan kopi, itu tandanya faktur penjualan. Tapi kalau tidak ada tulisan kopi, itu faktur pembelian. Itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, di sini kepada toko. Apabila tertujunya kepada toko orang lain, berarti dia faktur penjualan. Tapi apabila tertujunya kepada PT Cahaya, berarti itu faktur pembelian. Jadi itu dua tanda untuk membedakan yang mana faktur penjualan, yang mana faktur pembelian. Terletak di sini. Oke. Karena ini faktur penjualan, maka kita masuk ke sales. Ya, kenapa faktur penjualan? Karena ada kopi dan ditujukan kepada toko orang lain, bukan perusahaan kita. Sales, kemudian enter sales. Ingat ya, kalau posisinya seperti ini adalah layout untuk
perusahaan jasa. Maka kita harus ganti dulu layoutnya. Layout menjadi item. Nah, kalau sudah customernya kita pilih siapa toko Anda nih. Kita pilih toko Anda nih. Teks inklusifnya tidak usah di checklist ya. Invoice numbernya itu FPJ 121. Tanggalnya 2 Desember 2018. Barangnya itu 20 piece. Di tap aja ya. Kemudian harganya 1.600.000. 22 juta. Oke, enter. Kalau sudah enter, kita lihat ya. Subtotalnya sama 59 juta. Nah, checklist maaf, teks inklusifnya di checklist. Maaf, ya teks inklusifnya itu di checklist ya. Nah, pajaknya 5.900.000 benar ya. Freight kulit 500. Sini kita ganti 500. Nah, kalian harus pastikan pajaknya itu harus NT karena beban angkut tidak dikenakan pajak. Ya, sesuai NT. Totalnya harus sama 65.400.000. Metodenya itu cek. Kalau sudah kalian kalian record atau ALT. Itu adalah transaksi penjualan. Selanjutnya untuk dokumen transaksi maaf langsung 4 dokumen transaksi 3 maksudnya ya. Nah di sini ada voucher kas kecil lagi. Banking, spend money. Ingat atasnya diganti menjadi petty cash. Kemudian IKK 12/2 lalu diganti menjadi 4 Desember 2018. Jumlahnya 950. Memonya itu perlengkapan kantor. Maka yang pertama adalah perlengkapan kantor atau supplies 950. Kita lihat ya, kalau untuk lihat jurnalnya itu adalah Ctrl R. Ini adalah supplies pada PT Cash. Kalau sudah di OK, pastikan tanggalnya sudah sesuai dan tahunnya, jumlahnya sesuai, akunnya juga sesuai, kemudian di record. Dokumen transaksi 5 sama, masih voucher cash kecil, spend money. Diganti atasnya menjadi petty cash. Cek nomornya VKK 12/3. Tanggalnya 5 Desember 2018. Jumlahnya 750.000. Dan ini pembayaran. Ingat ya nak, kalian tuh dalam melakukan jurnal di Mayo pun harus teliti. Kalian harus ingat, di sini pembayaran telepon bulan November, berarti yang sudah pernah terjadi. Maka ketika kita membayar tagihan yang sudah lewat bulannya, berarti kan ini bulan lalu ya, tagihan bulan lalu. Ketika kita sudah membayar ketika kita membayar tagihan yang sudah terlewat, maka pakai akunnya itu adalah akun accrued expense atau utang beban lain atau utang beban. Kenapa utang beban? Karena dia udah menjadi beban sebenarnya, tapi belum dibayar, masih utang gitu. Accrued sebesar 750, maaf ya. 750. Jadi gitu ya, kalau misalkan bayar tagihan bulan tertulisnya bulan sebelumnya atau bulan yang lalu, bukan bulan saat ini atau bulan masa depan, maka kalian pakainya itu adalah accrued expense, yaitu utang beban. Kenapa? Karena telepon ini sudah menjadi beban perusahaan, tapi masih menjadi utang, yaitu belum dibayar. Maka kita pakainya utang beban, accrued expense, atau beban yang masih harus dibayar. Sama aja. Kalau sudah record, close. Dokumen selanjutnya
bukti penerimaan kas. Nah, bukti penerimaan kas ini masuknya bisa dua, bisa di sales, bisa di banking. Bedanya apa? Kalau masuknya ke banking itu untuk transaksi yang tidak ada hubungannya dengan pelunasan utang. Tapi yang masuk ke sales itu adalah transaksi yang berhubungan dengan pelunasan utang. Beda ini gimana nih? Ini pelunasan utang atau enggak? Lihat di sini. Pertama, ada tulisan piutang. Ya, lihat di sini ada tulisan piutang. Yang kedua lihat di sini kepada toko. Berarti itu yang namanya melunasi piutang. Oke, berarti kita masukin ke sales. Lalu pilih receive payment. Jangan sampai lupa deposito account-nya kita ganti menjadi cash in bank. Kita pastikan bahwa itu cash in bank. Kemudian customer-nya pilih siapa? PT Dira. Amount-nya, jumlah amount reserve-nya itu jumlahnya tergantung yang ada di jumlah. Jadi bukan yang ada di piutang ya, tapi yang ada di jumlah. Itu 32.670.000. PKM 121 tanggalnya 5 Desember 2018. Nah, jadi dipastikan bahwa yang ditulis di amount receive itu adalah yang ada di kolom jumlah, bukan di kolom piutang. Ya, diskonnya sudah tertulis otomatis. Kenapa sudah tertulis otomatis? Karena di awal tadi kita masukin termin. Kemudian record. Print letter. Plus transaksi selanjutnya. Nah, ini faktur. Lihat, ini ada faktur lagi. Kita bedakan. Di sini fakturnya tidak ada kopi dan ditujukannya kepada perusahaan kita. Itu tandanya ini faktur pembelian. Berarti harus kita masukkan ke purchase. Enter purchase. Sama ininya harus kita ganti ya. Layoutnya kita ganti menjadi item. Seperti ini. Kemudian pilih perusahaannya. PT Asoka. Dokumennya NP 2/12 5 Desember 2018. Bilnya itu 18 1 juta 10 15 juta. Kita pastikan totalnya sama 30 juta, tidak ada biaya angkut, tax-nya 3 juta, jumlahnya 33 juta. Kalau sudah sesuai, maka kita record. Selanjutnya, nah di sini ada bukti memorial, berarti ada catatan ya. Kalau ada bukti memorial gini kita hiraukan ya. Nah, di sini ada nota kredit. Jadi bukti memorial ini adalah pengantar untuk pembuatan nota kredit. Nota kredit itu apa? Retur. Nah, cara bedain dia retur penjualan atau retur pembelian sama. Lihat di pojok kanan atas. Apabila ada kopi, maka dia retur penjualan. Kalau tidak ada kopi, berarti dia retur pembelian. Dan di sini, apabila kepadanya toko lain, berarti dia retur penjualan. Apabila ditujukan kepada PT kita, berarti dia retur pembelian. Caranya gimana? Caranya purchase, enter purchase ya, pilih nama PT-nya Asoka. Tanggal 5 Desember juga. Nah, karena ini retur, maka kita minus 2. Ya, kan retur dikembalikan. Oke, kemudian minus 2 lagi untuk opsonnya. 7.200. Kita lihat ya. Samakan. Totalnya 4.400.000, PPN-nya 440, total jumlahnya 4.840. Kalau sudah, kalian bisa record. Setelah record, kalian pilih register. Lalu return and debit. Kemudian ada di sini ya data yang sudah diretur.
pilih apply to purchase. Nah, lagi-lagi jangan sampai lupa tanggalnya. 5, 12, 18. Yang diretur yang mana? Yang diretur itu adalah atas transaksi yang terjadi tanggal 5 Desember. Oke, kalau sudah kita klik di amount apply. Jangan sampai salah ya. Nah, karena dia transaksi tanggal 5 berarti amount apply-nya di tanggal 5. Kita tap, dia akan seperti ini. Jadi harus di tap dulu. Setelah di klik di amount apply, kalian harus tap. Pastikan dia seperti ini bentuknya. Sudah record, dia akan hilang otomatis. Itu tandanya dia sudah kreatur. Plus, selesai. Kita cancel, kita keluarkan ya. Kita ke transaksi berikutnya, yaitu voucher cash kecil lagi. Caranya sama, banking, spend money, pastikan ini PT Cash, kemudian ceknya, tanggalnya, jumlahnya 850. Dan ingat ya, ini pembayaran listrik. Nah, ini pembayaran listrik bulan November. Berarti masuknya ke accrued expense. Karena bayar listrik yang sudah lewat. Oke, jadi record. Selanjutnya, ketika lagi. Kemudian UMP-nya 600.000. Bayar PAM sama ya. Kita pakainya accrued expense karena sudah bulan November. Expense karena sudah menjadi beban tapi masih utang. Kemudian di record. Lanjut transaksi berikutnya, pengeluaran kas. Nah sama ya, pengeluaran kas itu masuknya bisa dua, bisa di purchase, bisa di banking, tergantung transaksinya. Kalau pengeluaran kasnya untuk bayar utang berarti ke purchase, tapi kalau pengeluaran kasnya tidak bayar utang berarti ke banking. Karena ini bayar utang ya, berarti ke purchase. Pay bill, pastikan ininya casing bank akun ya. Suppliernya pilih PT Caraka, di tap aja ya. PKK 12/1/8 Desember 2018. Jumlahnya ingat, jumlahnya itu sesuai dengan jumlah yang dibayarkan. 6.340. Oke. Nah, 86.340. Diskon. Kita ulang ya nak. Ini pay bill, kemudian pilih Caraka, lalu kita pastikan dulu jumlahnya benar 88, tapi diskonnya berbeda. Kalau diskonnya berbeda, maka kita ganti dulu diskonnya 1760. Kita ganti dulu ya diskonnya. Jadi kalau kayak gini tuh kita pastikan dulu, samain dulu. Nanti baru kita tulis amount-nya di sini. 86.340. Baru kita tap. Nah, dia harus seperti 86.240. Ini ada kesalahan.
Ya, kalian lihat. Nah, dia sampai bentuknya seperti ini. Dan sudah di oke. Maaf, kita pastikan dulu tadi tanggalnya. Oke, kita pastikan dulu ya. Tanggalnya sama. Tanggalnya purchase BTSK, pengeluaran. Sama ya, tanggalnya tadi saya agak lupa masukin tanggalnya salah apa enggak. Oke, kita lanjut. Ada faktur penjualan. Nah, saya tidak perlu input lagi ya, nak, karena kalian tadi sudah saya ajarkan cara menginput faktur penjualan. Jadi nanti bisa kalian ulang aja. Kita lanjut aja ke transaksi yang lain. Nah, ini nota kontan, berarti penjualan tunai. Kalau penjualan kredit sudah saya ajarkan tadi ya. Jadi kita langsung ke penjualan tunai. Sales, enter sales. Pilih di sini. Ada nggak tokonya? Toko Pananjang? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita new. Kita tulis toko Pananjang. Kemudian oke. Lalu kita pilih lagi toko Pananjang. Lalu kita tulis NK 121 tanggal 9 Desember 2018. Jumlah yang kejual 6. Harganya 1.600.000. 10 son. Lalu kita samakan ya, subtotalnya 27.600. Flat paid-nya itu 350.000. Tax-nya 2760. Total money 3710. Nah, di sini yang beda. Karena ini nota kontan, berarti di pay today-nya kita isi sesuai jumlahnya. Jumlahnya berapa? 30.710. Nah, maka kita isi. Nah, ini menandakan bahwa dari pembayaran. Kita lihat jurnalnya, CTRLR. Nah, di sini. Jadi, kalau misalkan pay today-nya nggak diisi, transaksinya cukup sampai sini. Yaitu yang menyatakan transaksi penjualan secara kredit. Tapi kalau pay today-nya diisi, maka dia ada transaksi tambahan, di mana langsung dibayarkan. Lunas. Gitu. Kalau sudah di oke, kemudian kita record. Pastikan tanggalnya ya dan tahunnya. Sudah oke. Seperti itu ya, nak. Nah, ini pengeluaran kas. Tadi sudah saya ajarkan ya, pengeluaran kas untuk bayar utang. Jadi, tidak perlu saya input lagi, kalian bisa input secara mandiri. Kemudian penerimaan kas. Nah, ini yang beda, penerimaan kas atas penjualan kendaraan. Nah, berarti karena penerimaan kas ini bukan pelunasan piutang, tapi di luar itu, maka masuknya ke banking. Jadi, segala sesuatu yang bukan berhubungan dengan utang piutang, tapi berbentuk uang, maka dia masuknya ke banking. Tinggal lihat, kalau dia penerimaan kas berarti spend money, kalau pengeluaran kas berarti kalau penerimaan kas berarti receive money, kalau pengeluaran kas berarti spend money. Karena penerimaan jadi receive money. Ini pastikan deposit account-nya itu Exim Bank. Ini adalah BHM 12.2, tanggalnya 11/12/18. Jumlahnya itu 146 juta. Karena ini penjualan kendaraan, berarti yang pertama kali kita buang itu adalah kendaraannya. Kita harus cari vehicle-nya. Ya, vehicle cost.
Nah, di sini kita harus lihat dulu kendaraan itu harganya berapa. Kita lihat di atas. Di saldo. Nah, kendaraan itu 160 juta, berarti harus 160 juta. Lalu, ternyata kurang dong 14 juta. Apalagi, yaitu si akumulasinya. Ya, akumulasinya. Vehicle. Nah, itu berapa akumulasinya? 10 juta. Berarti kita minus 10 juta. Kemudian, apa lagi? Selisih 4 juta. Berarti, kalau selisih 4 juta, itu antara kelebihan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian atas penjualan. Oke, kita kontrol R ya. Ini adalah jurnalnya. Jadi, kendaraannya sudah hilang karena sudah dijual. Berarti sudah tidak ada lagi tuh. Yang tadinya debit 160 juta, maka kita kreditin biar jadi nanti 0. Cash in bank-nya yang kita terima cuma 146 juta, padahal harganya yang kita terima 146, padahal harganya itu 160 juta. Nah, karena udah dijual, maka akumulasinya itu harus dinolkan. Caranya, tadi diminus kan, diminus tandanya, jadi nanti dia di debit. Ketika di buku besar, kredit bertemu dengan debit, maka sisa 0. Sisanya selisihnya, berarti antara keuntungan dan kerugian penjualan si kendaraan. Berarti kita rugi ya. Sudah oke. Record. Kemudian lanjut. Kita lanjut lagi ya. Kita buka lagi transaksi tadi. Selanjutnya adalah penerimaan kas. Nah, ini penerimaan kasnya itu atas pelunasan piutang. Jadi tidak saya jelaskan lagi. Kalian tadi sudah saya ajarkan. Jadi kalian coba input sendiri. Faktur juga sama. Faktur pembelian tadi sudah saya ajarkan. Jadi tinggal kalian input sendiri. Faktur penjualan juga sama. Sudah saya ajarkan. Jadi kalian bisa input sendiri. Ini sama aja caranya. Voucher kas kecil juga sama. Pengeluaran kas untuk pelunasan utang juga sudah saya jelaskan. Bisa dilihat lagi videonya. Faktur penjualan juga sama, sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada pembayaran utang. Pengeluaran kas, tapi pembayaran utang itu bukan ke kas, bukan ke supplier, tapi ke bank. Itu pembayaran kartu kredit. Maka kita masuknya ke banking, pilih spend money karena bayar. Pastikan akunnya ini adalah casing bank. Kita tulis B12 30 Desember 2018. Jumlahnya itu sesuai jumlah yang dibayarkan. Memonya start. Kita cari akun kartu kredit. Kita sudah masukkan ya kartu kredit. Kredit nih, kredit card sebesar 8 juta 400. Kita lihat jurnalnya. Kasnya berkurang, utangnya juga berkurang. Oke, kemudian kita record. Sudah transaksi berikutnya. Nah, ini juga sama, pembayaran utang bank, bukan pembayaran supplier ya, ingat. Pembayaran bank, bukan supplier. Jadi, sama caranya, masuk ke banking, spend money, pastikan akunnya ini cash in bank, lalu BKK 12.5, tanggalnya 31/12/18, jumlahnya sesuai yang dibayarkan. Memonya utang. Nah, kita cari tadi ada kita input Bank Loan. Ya, Mandiri Bank Loan. Sebesar nih. Mandiri Bank Loan itu ya sebesar angsurannya, yaitu 18 juta.
Lalu ada bunga, berarti kita masukkan interest expense. Expense 18 juta. Kita kontrol R, ini jurnalnya. Ada beban bunga dan pengurangan utang bank. Uang kasnya berkurang sesuai dengan yang jumlah dibayarkan. Udah oke? Lalu kita record. Ini pembayaran gaji. Nah, pembayaran gaji juga sama. Masuknya itu ke banking, spend money. Pastikan ini cash in bank. Kemudian BKK 12/6. Jumlahnya itu sesuai yang dibayarkan 8.815. Nah, gaji itu adalah wage ends. Karena bulan Desember ya, berarti dia beban gaji gajinya 9 juta. Ada pajaknya, yaitu income payable. Maaf, income tax expense. Ya, maaf, income tax expense 185.000. Kita kontrol ya. Jurnalnya gini, ya. Maaf, sorry ya nak. Ini maksudnya income tax payable. Sorry, ini income tax payable. Karena dia kenapa income tax payable? Karena dia belum dibayarkan, masih berupa potongan PPh. Jadi kita udah motong ke pegawai tapi belum kita bayarkan, berarti kita masih utang pajak ke negara. Jurnalnya gini. Oke. Sudah. Ini tadi yang bawahnya ini nggak usah dipakai ya nak, karena ini kepencet, nggak bisa dihapus. Jadi kalau udah kepencet nggak bisa dihapus, tapi asal jangan diisi aja ininya, jumlahnya. Kemudian record. Selanjutnya pengelolaan kas untuk pengisian kembali kas kecil. Hanya sama spend banking, spend money. Ini juga sama cash in bank. Kemudian 7. Nah, jumlahnya 4.500.000. Pengisian kas kecil. Nah, ini berarti jurnalnya itu adalah kas kecil. Jadi kalau misalkan di spend money, berarti kita harusnya yang diisi di sini adalah yang akun debitnya. Kenapa? Karena akun kreditnya udah pasti cash in bank. Kalau di penerimaan kas, yang kita isi di sini adalah akun kreditnya, karena akun debitnya sudah pasti cash in bank. Gitu. Ya, kita selesai. Nah, jadi itu adalah langkah kalian menginput transaksi PT Cahaya. Untuk yang skip bisa kalian coba sendiri. Kalian coba terus. Apabila lupa bisa dimundurkan videonya. Dicoba lagi sampai kalian terampil dalam mengaplikasikan Mayop pada saat uji sertifikasi profesi. Jadi saya harapkan kalian itu semuanya kompeten dan bisa mendapatkan sertifikat berlambang BNSP. Gitu. Nah, selanjutnya
kita report, ngeprint laporan report. Yang pertama di print sebelum AJP itu adalah kita harus print dulu trial balance sebelum AJP. Jadi kita display, kemudian kita send to PDF trial balance save. Nah, kalau sudah baru kita lanjut mengerjakan AJP. Oke ya, mengerjakan AJP. Cara mengerjakan AJP itu caranya adalah kalian ke account di sini nih, account ada di pojok paling kiri. Enggak kelihatan. Ya, di account, kemudian record journal entry. Setelah itu kalian 31 Desember 2018 penyesuaian. Nah, kalau sudah kalian isi jurnal penyesuaiannya di sini. Nggak perlu satu transaksi record, nggak perlu. Tuh isi aja semua jurnal penyesuaian di sini. Nanti kalau sudah diisi semua, baru kalian record. Gitu ya. Baik. Setelah isi AJP, baru kalian report lagi. Kalian print cash disbursement, cash receipt. Kemudian di salesnya itu di sales maaf, kalian isi, kalian print sales and receive journal, sentuhnya ke PDF ya nak. Purchase, kalian buka purchase and payable journal, sentuh PDF. Di inventory, kalian pilih item list detail, display, send to PDF. Account, kalian pilih buka link account trial balance lagi, tapi setelah penyusutan. Ini nanti yang tadi trial balance sebelum penyusutan, ini adalah trial balance setelah penyusutan. Kemudian standard balance sheet, maaf, income statement, general journal, dan di banking ada statement of cash. Itu adalah report-report yang harus kalian display dan send to PDF. Baik, sekian video penjelasan dari saya ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian menjadi lebih tambah jago mayupnya, lebih tambah lihai, tambah handal, tambah terampil, sehingga bisa menghasilkan status kompeten dan mendapat sertifikat Garuda dari BNSP. Baik, terima kasih atas kesediaan kalian menonton video ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di ujian sertifikasi. Salam kompeten dari LSP SMKN Negeri 47 Jakarta. Checklist.